Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur dalam manajemen koperasi. Jadi tolong simak videonya sampai selesai. Nanti apabila ada pertanyaan, silahkan bisa Anda tulis di kolom komentar. Unsur-unsur dalam manajemen koperasi. Jadi materi ini yang akan kita pelajari. Nah, dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Bung Hatta atau Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai Bapak Koperasi Indonesia, bukan hanya proklamator. Jadi dalam pasal ini ditegaskan ya bahwa Bung Hatta itu juga bertindak sebagai Bapak Perkoperasian di Indonesia. Nah, di dalam pasal ini ya pasal 33 1945 ini dikatakan bahwa koperasi dalam arti yang luas diartikan sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak dalam arti sempit seperti di perkoperasian di kampung seperti itu ya, ataupun perkoperasian di suatu perusahaan. Jadi dalam arti luas itu koperasi juga dapat diartikan sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat. Oke ya, karena ini dasarnya mengenai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi seperti koperasi yang ada di perusahaan, koperasi yang ada di kampung seperti itu ya. Jadi dasarnya itu adalah dari asas kekeluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Jadi semisal ada aliran mata air yang keluar dari tanah seperti itu ya. Dimanapun letaknya, apabila itu airnya itu kan melimpah ruah, jadi itu tidak bisa dimiliki secara pribadi. Nah, yang maksud saya hal-hal yang demikian ini menjadi milik pemerintah, di mana bentuk pemerintah ini juga akan disebarkan kepada seluruh masyarakat. Jadi kalau ada hak milik seperti itu, memang intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Karena dari poin yang ketiga berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi sudah jelas, menganut mengenai istilah koperasi yang luas itu menganut tentang kesejahteraan masyarakat. Nah, tahapan-tahapan dalam proses manajemen. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama mengenai perencanaan jangka panjang, kemudian penyusunan rencana pelaksana, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada pengawasan dan evaluasi. Oke ya, dari poin-poin ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mengenai perencanaan jangka panjang. Jadi misal dalam perkoperasian ini ada perencanaan sifatnya adalah jangka panjang. Ya, jadi sebelum membuat tahapan-tahapan yang poin 2 sampai poin 4 itu harus membuat rencana. Nah, misal ternyata di suatu tempat ada muncul aliran air ya, aliran air yang lumayan besar dan bersih. Nah, kemudian mereka harus menentukan rencana dulu, perencanaan jangka panjang. Nah, seandainya mau membuat penampungan air tersebut bagaimana? Nah, harus punya rencana dulu. Kemudian setelah itu harus ada penyusunan rencana pelaksana.
Jadi apa saja dan pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan. Nah, hal yang sedemikian ini harus disusun. Ya, sehabis itu kalau udah ada penyusunan rencana pelaksana ini, baru adanya pelaksana kegiatan, jadi membangun tempat penampungan air tersebut dengan baik dan bagaimana caranya agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan. Kemudian harus ada pengawasan, karena bentuk pengawasan itu kalau tukang atau siapapun yang bekerja itu kan juga perlu diawasi agar sesuai dengan targetnya. Jadi seandainya tidak selesai, harus ada evaluasi dari masing-masing tahap. Seperti itu ya, contohnya dari tahapan-tahapan dalam proses manajemen. Nah, kemudian ada istilah dalam unsur-unsur ini ya. Dalam unsur-unsur ini ada istilah manajemen model kerja. Manajemen model kerja itu adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar, terutama terdiri atas kas bank, piutang, dan persediaan barang-barang. Pada koperasi primer yang usahanya masih sederhana, pada umumnya dana-dana lebih banyak tertanam pada modal kerja. Jadi mengenai strukturisasi atas manajemen modal kerja. Nah, modal kerja ini, maksudnya manajemen modal kerja ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah mengenai manajemen kas, kemudian ada manajemen piutang, kemudian ada manajemen persediaan barang. Jadi misalnya adalah manajemen kas. Jadi dalam suatu perusahaan itu atau dalam suatu perkoperasian tentu saja ya ada istilah kas besar maupun kas kecil. Misal kas besar itu yang digunakan untuk rencana anggaran tahunan seperti itu ya. Dan kalau kas kecil itu untuk rencana pembiayaan seharian atau mingguan seperti itu bisa menggunakan kas kecil. Kemudian mengenai manajemen piutang ya, jadi kalau dalam setarahnya koperasi itu misal ada dana yang dipinjam oleh anggotanya. Nah, hal seperti itu harus di manajemen. Nah, jadi yang manajemen seperti ini dikatakan sebagai manajemen piutang. Kemudian ada manajemen persediaan barang. Jadi intinya kalaupun di dalam koperasi maupun perusahaan itu misalkan ada pembelian bahan untuk keperluan koperasi seperti itu ya. Jadi di sini harus distrukturisasi dan harus dikelola dengan baik apa-apa saja barang yang dibutuhkan ya dalam perkoperasiannya. Nah, kemudian unsur modal dalam perkumpulan koperasi. Nah, ini ada 3 hal. Ini modal dari anggota koperasi, kemudian ada sisa hasil usaha atau SHU, kemudian ada dari luar koperasi. Dari yang pertama adalah mengenai modal dari anggota koperasi, ini sudah jelas ya mengenai misalkan dari pinjaman-pinjaman anggota maupun dari piutang-piutang anggota seperti ini dikatakan sebagai modal dari anggota koperasi. Dan kalau dari sisa hasil usaha, kemudian kalau seandainya misal 2 tahun itu sudah dibagikan kepada para anggotanya, akan tetapi mungkin para anggotanya juga berkehendak tidak semua dibagikan, akan tetapi beberapa persen gitu masih digunakan dalam koperasi. Nah, yang demikian ini dikatakan sebagai sisa hasil usaha yang akan digunakan dalam perkoperasian. Kemudian dari luar koperasi ya misalkan ada bantuan dari desa, ada bantuan dari kecamatan, kabupaten seperti ini ya. Ini dikatakan sebagai modal koperasi yang dari luar. Ya, kemudian ada jasa pelayanan koperasi. Ini ada 3 hal. Yang pertama adalah mengenai kebutuhan anggota harus dapat diidentifikasi mengenai jenisnya, jumlah, kualitas, dan waktunya. Kemudian yang kedua,
Kebutuhan anggota bukan merupakan kebutuhan temporer, melainkan kebutuhan utama yang permanen. Dan yang ketiga adalah kebutuhan anggota harus menjadi dasar setiap penyelenggaraan pelayanan koperasi. Kemudian ada 4 bidang utama pengembangan manajemen strategik dalam perkoperasian. Yang pertama adalah keanggotaan dengan mengupayakan pertumbuhan, keterlibatan, kepuasan, dan pengayaan. Hal ini tentu saja mendorong anggotanya untuk selalu aktif dalam mengikuti semua kegiatan perkoperasian. Kemudian yang kedua adalah mengenai pasar produk dan jasa dengan mengupayakan pangsa pasar, riset, dan pengembangan yang efektif, terpenuhinya harapan para anggota. Dan yang ketiga adalah operasional dan teknologi dengan mengupayakan biaya yang efisien, waktu yang paling tepat, perbaikan terus-menerus, memenuhi kebutuhan pelanggan, tersedianya pegawai yang berkemampuan dan bermotivasi tinggi. Kemudian yang keempat adalah mengenai pemasok atau supplier dan pengangkutnya. Jadi kalau kita melihat dari 4 bidang ini tidak hanya terlepas dari perkoperasian secara arti sempit saja ya, tapi juga menganut dari sistem perkoperasian secara luas. Nah, itu tadi adalah video mengenai unsur-unsur dalam koperasi. Nanti apabila ada pertanyaan bisa Anda tulis di kolom komentar, insya Allah segera saya jawab. Ya, cukup sekian video kali ini. Jaga terus motivasi belajar Anda. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.